melalui doa kita akan mendapatkan suatu pertolongan Tuhan. Kita akan melihat di sini bagaimana di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, inilah janji Tuhan bahwa kita harus berdoa setiap waktu. Ya. Tidak hanya dalam situasi keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan nyaman, ya, dalam keadaan suka saja, tetapi dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang tidak mengenakan, kita tetap selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kita percaya di dalam Yakobus pasal 5 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi kita jangan berdoa ketika kita butuh Tuhan saja, atau ketika kita sedang kepepet, atau ketika kita sedang mengalami masalah yang ibarat seperti kita calling 911 emergency call, langsung kita yang sangat dalam situasi terdesak urgent, kita langsung menghubungi Tuhan. Tuhan, aku ini loh begini, kita mengalami masalah begini. Ya, tentunya kita jangan mempunyai pemahaman seperti itu. Ya, kita harus jadikan doa itu sebagai budaya, sebagai gaya hidup. Dan kita percaya bahwa ketika kita menjadikan doa itu sebagai budaya untuk gaya hidup, kita akan mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, hubungan yang sangat intim. Dan sebagai doa itu sebagai sarana kita berbagi hati, ya. Kita curhat kepada Tuhan. Dan inilah pentingnya kita mempunyai pemahaman bahwa sebagai orang percaya kita harus mempunyai kekuatan doa, ya. Terus menerus selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Ya. Kita tidak hanya pintar meminta pada Tuhan. Kita tidak hanya pandai yang memohon pada Tuhan, ya. Kita selalu meminta Tuhan, tolong saya, berkati saya, dan kabulkan doa saya, ya. Tetapi kita lupa bahwa kita harus mempunyai suatu fondasi yang kuat, yang terhubung dengan Tuhan, sehingga menjadi terbangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Melebihi bapa dan anak di dunia ini. Jadi sekali lagi, jadikan Tuhan kekasih hati kita, atau tambahan hati kita, atau juga sebagai orang tua kita, ya. Kita bisa berkomunikasi selalu dengan Dia tanpa ada batasan. Dan sebagai pertanyaan mungkin kita akan bertanya, mengapa kita berdoa? Ya. Tentunya setiap orang selalu, ya, ada beberapa yang mungkin kesulitan dalam berdoa, ya. Mungkin dia tidak mampu berdoa secara 5 menit, ya, bahkan 1 jam, 2 jam, ya. Kita harus memahami, ya, bahwa mungkin secara kedagingan kita akan mungkin merasa lemah, ya. Mulai kita berdoa mungkin setelah memasuki 5 menit sudah mulai tidak bergairah lagi, dan tidak merasakan hadirat Tuhan, ya. Mulai ngantuk, ya, mulai teler, ya. Ya, kita harus merenung. Apakah yang terjadi, ya, di dalam diri kita? Something wrong kah? Atau mungkin kita dalam keadaan kita mempunyai kelemahan, masih ada kebelenggu atau beban yang membuat kita tidak mempunyai perasaan Tuhan itu dekat kepada kita, ya. Sehingga kita sangat berat untuk kita berdoa secara 5 menit lebih ke atasnya. Renungan kita di pagi hari ini, ya, ilustrasi bagaimana ibarat, ya, 2 orang yang sedang jatuh cinta tentunya, ya. Ketika masih belum menikah, ya, rajin mengapeli pacarnya, kekasih hatinya, ya. Ya mungkin ketika bertemu, ya, pasti tentunya tidak hanya say hello saja atau menyatakan ungkapan, ya, langsung pulang begitu saja, ya, mengetuk rumah pintu, langsung ketika bertemu dengan kekasih hatinya langsung dia pulang, tidak gitu, Bapak Ibu. Tapi tentunya terjadi komunikasi, ya, intens, ya, yang erat, sehingga ungkapan yang curahan hati diungkapkan, dan kadang situasi
akan dinyatakan ya dengan komunikasi tersebut. Inilah gambaran bagaimana sebagai orang percaya kita harus sadar bagaimana kita sama seperti kekasih yang sedang jatuh cinta ya. Kita pasti akan semakin mendalam hubungan sehingga kita bebas untuk meluapkan segala isi hati ya, curhatan kita atau mungkin segala ungkapan perasaan yang terdalam dalam kehidupan kita ya, kita bebas pada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu pagi hari ini mengenal firman Tuhan juga kita harus mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman yang baik tentang doa tersebut. Dan saya akan berikan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15 sampai 15 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa selama kita berada di bumi ini, ada dua cara. Ya. Yang pertama yaitu berdoa secara roh, ya. Berdoa dengan roh kita. Ya. Tentunya misalkan di pagi hari Bapak Ibu bangun ya, sebelum bangun ya, Roh Kudus mengingatkan kita, ayo ketika bangun kita akan berlutut pada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan ya, menyanyikan lagu yang Tuhan menggerakkan dalam hidup kita untuk kita melakukan ya. Dan tentunya ya kita diberikan free will, kebebasan kita mau melakukan atau tidak taat ya, tentunya terserah kita ya. Roh Kudus sebagai alarm ya, pasti mengingatkan kita ya. Apabila bangun pagi mungkin kita masih malas-malasan ya, pasti akan tertidur lanjut lagi ya. Tentunya apabila Roh Kudus yang menggerakkan kita, pasti akan membuat kita langsung melakukan, langsung mengerjakan. Dan inilah bagaimana cara Roh Kudus menggerakkan kita untuk berdoa. Ya, contoh lain, ya misalkan ada kesaksian, ya seorang mahasiswa sekolah kitab ya, ketika sedang mencuci pakaian Bapak Ibu ya, dia sambil bernyanyi-nyanyi, ya lagu rohani, kemudian di dalam pikirannya terlintas ya, si A misalkan, kemudian ya terlintas lagi si A, Roh Kudus mengingatkan di pikirannya. Dan tentunya dia langsung menyelesaikan tugasnya mencuci pakaian tersebut, langsung dia menuju tempat ruang doa di sekolah. Dia benar-benar memanjatkan doanya kepada si A tersebut ya. Dia tidak tahu kondisi si A tersebut ya. Inilah pekerjaan Roh. Bagaimana ketika digerakkan Roh Kudus, langsung dia melakukan ya. Kemudian selang beberapa lama kemudian ketika dia bicara, dia secara langsung bertemu ya, face to face dengan si A tersebut, lalu kemudian tanpa sengaja mulai si A ya memberikan kesaksian ya, ketika tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya, dia mengalami bla 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 ya. Kemudian ya mahasiswa sekolah ini kembali ingat apa yang dia kerjakan ya, ketika sedang mencuci pakaian. Roh Kudus mengingatkannya untuk mendoakan si A tersebut. Inilah bagaimana Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tentunya tidak hanya kesaksian ini, Bapak Ibu saudara sekalian pasti akan mengalami ya. Jadi percayalah bahwa dengan berdoa secara roh ya, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya tidak semua orang bisa mengalami, tetapi percayalah dan yakin bahwa suatu saat Bapak Ibu saudara sekalian akan mengalami. Ya, inilah dalam firman Tuhan bagaimana berdoa secara. Sedangkan berdoa juga dengan akal budi, yaitu contohnya apabila Bapak Ibu hadir dalam suatu persekutuan ya, misalkan ada doa di gereja atau ada doa di komsel ya, kemudian doa disuruh pemimpin pujian untuk berdoa syafaat, berdoa untuk yang sedang sakit
Ya, misalkan si A sedang sakit, si B sedang mengalami masalah, si C lagi sakit hati, si D lagi kekecewaan, ya langsung doakan ya secara spesifik, secara detail. Ya, berdoa ya seperti mengungkapkan bahasa dengan jelas ya, secara gamblang. Inilah berdoa secara akal budi. Dan tentunya ketika berdoa secara akal budi, ya Rasul Paulus juga melakukan Bapak Ibu dalam sidang jemaat Korintus yang melakukan dua cara berdoa, cara roh atau secara akal budi. Ya. Kita pasti bisa melakukan dua hal ini. Inilah pemahaman bagaimana kita harus berdoa ya secara roh dan secara akal budi selagi kita hidup di muka bumi. Dan kita percaya ketika kita kembali di awal yaitu berdoa secara roh, ya cara Tuhan itu sungguh baik ya, khususnya menjelang kedatangannya kedua kali ya di akhir zaman ini ya, seperti di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 verse 9 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuh, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Ya, inilah pekerjaan roh di hari sana sampai saat ini masih bekerja. Ya, seseorang tidak hanya hamba Tuhan saja, sidang jemaat Tuhan juga bisa diperlengkapi dengan bisa mempunyai karunia memberikan nubuat. Ya, entah itu nubuatan secara spesifik atau secara jangka panjang. Ya. Inilah pekerjaan roh yang luar biasa. Bagaimana menjelang kedatangannya yang kedua kali Tuhan berlengkapi orang-orang kudus. Bagaimana kita hari-hari ini masih bisa merasakan hal ini. Yang selanjutnya yaitu untuk kita bisa berdoa dengan benar. Ya, doa dengan hal yang benar. Kita harus pahami yang pertama, doa itu bukan mantra, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Ya. Berdoa itu yaitu membuat menjadi mantra. Ya, misalkan keyakinan seberang iman kita ya, dari Bani Kedar, dia akan berdoa hal tertentu. Mau pergi, doanya ayat ini. Mau makan, doanya ayat ini. Ya. Mau menghadapi kesulitan, kesukaran apapun, doanya ya sudah ditentukan. Ya. Atau misalkan mengusir setan juga, ya doanya sudah secara teks ya. Jadi sudah hafalan. Dan juga dalam agama, suku-suku agama juga ada juga orang ya mempunyai doa yang dijadikan mantra. Misalkan di ya orang Jawa ada namanya Kidung Rumekso Ingwengi. Jadi mempunyai keyakinan untuk bisa menjauhkan diri dari bahaya, ya, menjauhkan diri dari setan, ya, atau menghindari dari sakit penyakit. Ya. Inilah bagaimana kita berbeda. Ya. Bahwa sebagai orang percaya kita berdoa bukan menjadikan mantra, Bapak. Ya. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa kita bebas ya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kita tidak terpaku dengan hal ya bagi hafalan ya tanpa kita paham. Ya sebagai orang percaya ya orang Kristen ya mungkin menjadikan doa Bapa kami itu suatu hal ya yang sering dilakukan ya. Misalkan mau makan doa Bapa kami, mau mengusir setan doa Bapa kami, ya mau pergi keluar kota doa Bapa kami. Ya kita bukan seperti itu saja Bapak Ibu ya. Kita harus bisa berekspresi ya sesuai dengan ya kita memiliki kedewasaan iman rohani yang baik. Tentu kita tidak terpaku dengan doa yang hanya sebagai hafalan saja, tapi Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan menyampaikan isi hati, ya, akan mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita akan mohon kepada Tuhan. Jadi inilah bagaimana jangan jadikan doa sebagai mantra, Bapak. Ya. Kita harus percaya bahwa kita yang memiliki kedewasaan iman rohani yang baik, kita tetap ya menyampaikan komunikasi, bahkan doa yang singkat pun ya Tuhan tahu apa yang jadi isi hati kita.
ini sedang khawatir ya. Berdoa 1 menit pun Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan menjawab ya. Tuhan, saat ini saya sedang sakit ya. Tuhan tolong. Tuhan, saat ini saya sedang khawatir. Tuhan pasti tolong. Tuhan, saat ini pekerjaan bisnis saya, usaha saya sedang tidak menghasilkan ya. Tuhan pasti akan tolong ya. Inilah bagaimana kita harus paham bahwa doa itu bukan makna, dan doa itu bukan memaksakan kita ya. Sama seperti anak kecil Bapak Ibu ya. Kita tentunya kita harus mempunyai kedewasaan rohani yang baik. Bahwa doa itu bukan untuk memaksakan ya. Kita seperti preman ya. Jadi kalau doa kita tidak dijawab, kita mulai ngambek ya. Kita mulai undur diri dari Tuhan. Kita mulai mengancam kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya akan merubah iman saya. Ya, inilah hal yang tragis dilakukan orang-orang percaya. Kita tentunya tidak akan seperti itu. Di dalam Matius pasal 7 tentunya tidak asik bagi kita ya. Bagaimana dikatakan mintalah ya. Bagaimana ayat ini tidak berhenti sampai diminta saja, tetapi Tuhan akan memberikan ya yang baik menurut kita. Ya, jadi Tuhan akan memberikan yang baik menurut Tuhan ya, bukan menurut kita. Jadi ketika Tuhan ya menjawab doa Bapak Ibu ya bersyukurlah. Tapi ketika Tuhan ya belum menjawab atau memberikan jawaban, tunggu, sabar ya. Kita tidak usah memaksa. Mungkin ketika saat ini Bapak Ibu ya dalam pergumulan doa yang masih menantikan jawaban Tuhan, bersabarlah dan tidak usah memaksa pada Tuhan ya. Jadi ibarat anak kecil Bapak Ibu, apabila diberi pisau tentunya hal yang baik kalau dia masih kecil bisa membahayakan ya, anak-anak di sekitar kita atau orang lain ya. Jadi tentunya sama seperti Tuhan ya. Tuhan apabila memberkati seseorang ya langsung misalkan ya jadi orang kaya Bapak Ibu ya, tetapi kemudian akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian sombong ya, mulai melupakan Tuhan, mulai jarang berdoa, jarang beribadah ya. Artinya Bapak Ibu belum siap lewat jawaban Tuhan. Bagaimana kita harus pahami sekali lagi, kita harus jangan memaksakan kehendak kita pada Tuhan, tetapi kehendaklah Tuhan yang jadi. Sama seperti Yesus memberikan teladan bahwa dia tidak memaksakan kehendaknya ya, ketika dia di taman Getsemani, bagaimana Tuhan ya berdoa ya, dia meminta kehendak Tuhan yang jadi. Kalau secara manusia memang Yesus yang sangat yang mulai putus harapan, tetapi dia berdoa kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi sadarilah bagaimana doa yang benar bukan doa untuk jadikan mantra, dan doa bukan untuk memaksakan kehendak pada Tuhan, tapi sesuai kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita sadar bagaimana sebagai orang percaya kita harus mempunyai fondasi kemauan yang benar tentang doa. Oleh sebab itu sekali lagi kita akan melihat bagaimana mengapa kita berdoa. Ya, sekali lagi menjadi pertanyaan bagi orang percaya, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa mendatangkan mujizat ya. Doa mendapatkan mujizat atau miracle, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan suatu pencerahan dari Tuhan ya. Bagaimana Tuhan sudah sampaikan ya di dalam Yakobus pasal 5 ya, melalui keteladanan Elia ya, dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab bagaimana Elia pernah stres, Elia pernah mengalami depresi, Elia pernah mengalami putus harapan ya.
Elia juga pernah mengalami ketakutan ya, terancam dengan Ratu Isabel ya, dan juga Elia merasakan ya, pernah merasakan sama seperti kita yang saat ini kita merasakan ya apa yang pernah dialami Elia, juga kita bisa pernah merasakan ya. Oleh sebab itu janji Tuhan bagaimana melalui kesaksian yang Alkitab tulis ini, kita sekali lagi berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan dinyatakan ya, minta kebaikan Tuhan kita alami, dan juga kita akan merasakan pertolongannya ya, cepat atau lambat kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan kita pasti apa yang menjadi pergumulan doa yang Bapak Ibu saat ini sedang kumpuli, biarlah Tuhan yang sesuai waktunya Tuhan pasti akan menolong kita ya. Inilah bagaimana melalui kuasa doa kita mendapatkan mujizat ya, dan melihat bagaimana hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan karunia mujizat ya, misalkan Pastor Andy ya di Kalimantan ya, menolong ya orang-orang yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan secara fisik ya, dan Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan menyatakan kebaikannya. Jadi sekali lagi mintalah mujizat ya. Mungkin saat ini ada belenggu beban juga yang Bapak Ibu rasakan dalam hidup ini, sehingga tidak mengalami kebebasan dalam mengikuti Tuhan ya. Sehingga merasakan bahwa Tuhan itu jauh dengan kita. Kita percaya bagaimana teruslah memohon sama seperti Elia yang manusia biasa. Ternyata kebaikan Tuhan pasti nyata kalah. Yang selanjutnya yaitu doa membuat kita mengerti ya Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ya, perhatikan, duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, inilah pengalaman Rasul Paulus ya, yang ditulis di dalam 2 Korintus. Duri di dalam dagingku ya, menurut pakar teologi ada yang bilang duri dalam daging yang Rasul Paulus itu rasakan yaitu sakit penyakit ya. Ada yang bilang ya gangguan mental ya, atau banyak ya pakar teologi menyatakan duri dalam daging ini apa saja. Tetapi keyakinan kita tentunya bagaimana duri dalam daging itu sangat tidak menyenangkan ya, sangat membuat akan ya mengganggu aktivitas kita ya, atau mungkin Rasul Paulus akan terganggu dalam pelayanan, hingga apabila dia tidak bebas untuk mobile ya, kesana kemari untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang untuk dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, duri di dalam daging yang di dalam 2 Korintus ini itu yang sudah disampaikan Rasul Paulus, kita juga mengalami ya. Sekali lagi Rasul Paulus sudah mencoba ya, Tuhan angkat duri ini ya. 2 kali Tuhan angkat duri ini ya. 3 kali Tuhan angkat duri ini ya. Tapi jawab Tuhan, no ya, tidak ya, jawab Tuhan tidak ya. Tuhan tidak mendengar menjawab doa Paulus. Tetapi Paulus dibuat mengerti ya. Paulus dibuat sadar bagaimana meskipun
duri dalam daging ini masih Paulus rasakan, tetapi imannya tidak luntur, imannya tidak loyo, imannya mulai tidak pudar. Tapi Rasul Paulus sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa, kasih karunia Tuhan itu melimpah. Dan Paulus merasakan bahwa Paulus itu bukan siapa-siapa, dan dia tetap rasakan kebaikan Tuhan. Ya mungkin saat pandemi ini, ya mungkin orang Kristen sudah berdoa, ya. Ada yang doa keluarga, ya berdoa untuk corona ini hilang, corona ini, pandemi ini cepat berlalu, ya bahkan doa-doa Tuhan, pelayanan Tuhan, entah itu secara nasional maupun internasional juga sudah diadakan, tetapi belum juga selesai Bapak Ibu sampai hari ini. Ya tentunya kita sadar, ya, bahwa duri dalam daging pada orang-orang percaya, ya mungkin tidak akan membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, ya. Meskipun ada penghalang, ya, adanya pandemi ini, tetap antusias datang ke rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Berarti Bapak Ibu tidak memperhatikan duri di dalam daging, ya. Terkadang mungkin dalam kehidupan kita, ya, masih ada duri dalam daging, ya. Dalam pelayanan juga ada, Bapak Ibu, ya. Di gereja Tuhan, gereja Tuhan juga ada duri dalam daging, ya. Tentunya Tuhan masih membiarkan, ya, terjadi. Tapi ya kita bersabar, ya. Kita tidak akan luntur iman, kita tidak akan lemah iman, kita tidak akan goyah. Percaya kita pada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa ketika Rasul Paulus, ya, memberikan contoh, kita sebagai orang percaya akan mengikutinya. Ya, ada penginjil dari Amerika yang luar biasa, namanya Kathryn Kuhlman, ya. Seorang wanita yang diurapi Tuhan, yang berdoa orang sakit tumpang tangan sembuh, ya. Luar biasa kerjaan Tuhan, sehingga banyak orang yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba Tuhan ini, ya, seorang wanita Kathryn Kuhlman almarhum. Tetapi Bapak Ibu, dan berdasarkan biografinya bagaimana Kathryn Kuhlman ini mempunyai kelemahan, ya, duri dalam daging, dalam kehidupannya, cara jasmani, ya. Dia punya sakit, ya, jadi di belakangnya, di punggungnya ada lubang, ada borok, ya. Dan yang mungkin dalam perenungannya dia sudah berdoa, ya, Tuhan, saya sudah melakukan pelayanan yang menyembuhkan orang, berdoa tumpang tangan sembuh, ya, memulihkan keluarga-keluarga yang mungkin sudah kehilangan kasih setianya, ya. Tetapi saya sendiri mengalami, ya, sakit yang tidak sembuh, ya. Ya, sekali lagi Kathryn Kuhlman ini tidak merubah kesetiaannya kepada Tuhan. Kathryn Kuhlman ini tidak akan lemah imannya, ya. Tapi dia tetap melanjutkan pelayanan meskipun ada belenggu, ya, duri dalam daging, dalam kehidupan jasmaninya, tetapi dia tetap setia pada Tuhan. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa dengan keadaan apapun, ya, yang saat ini Bapak Ibu hadapi, ya, situasi yang mungkin tidak berubah, ya, percaya Tuhan tidak akan melupakan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah yang setia, ya, meskipun keadaan tidak berubah, tapi Tuhan mengubahkan hati kita, ya. Tuhan akan mengubahkan respon kita, sehingga ketika kita berdoa pada Tuhan, ya, dan Tuhan belum menjawab doa kita, ya, Dia memberi jawaban tunggu, sabar, dan juga Tuhan bisa memberikan jawaban tidak, ya. Inilah hal yang kedua, bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti, ya, ketika Tuhan memberikan jawaban tidak, ya, kita sebagai orang percaya harus mengerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan buat tidak mencoba kita. Ya, inilah hal yang betul, bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus sadar ketika Tuhan menyatakan tidak, ya, kita jangan mulai jauh
iman kita pada Tuhan, tapi kita tetap setia, kita tetap antusias, ya, melayani Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang baik. Inilah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana? Sama seperti Rasul Paulus, dalam keadaan apapun tetap setia pada Tuhan. Sekali lagi, yang kedua tadi, Rasul Paulus belajar bagaimana kita juga harus mempunyai perasaan, ya, ketika Tuhan belum jawab doa kita, ya. Kita harus paham, mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu doa memberikan kita kekuatan, ya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 39, yaitu bagaimana ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, kita melihat sini bagaimana lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelengkap batu jarak. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ya, inilah firman Tuhan bagaimana ketika menjelang, ya, nyaliban di Golgota, di Taman Getsemani, Yesus merasakan hati yang, ya, sangat mungkin putus harapan, ya, hati yang, ya, inginnya mungkin Tuhan Bapa di surga meluputkan, tetapi, ya, dia tetap setia, dia tetap fokus ke depan. Ketika dia berdoa, ya, bagaimana kalau cawan ini luput darinya, tapi Allah Bapa tidak mengizinkan, ya, dan tetap Allah Bapa mensupport, memberikan penguatan, ya, memberikan encourage, ya. Inilah bagaimana kekuatan yang kita perlukan dalam hidup ini. Ketika Bapak Ibu saat ini mungkin dalam pergumulan doa, ya, mulai lemah, mulai kecewa pada Tuhan, mulai mempertanyakan, ya, pada Tuhan, ya, mulai mencari, ya, memikirkan hal-hal yang mungkin belum dibereskan pada Tuhan, ya. Bagaimana kita harus sadar ketika Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang terpuruk, mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudara menghadapi hal-hal situasi yang tidak menyenangkan, ya. Tetaplah percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Ketika kita saat ini sedang menantikan jawaban dari Tuhan dan Tuhan bilang sabar, kita diberikan kekuatan, ya, menantikan jawaban Tuhan, menantikan kebaikan Tuhan, ya. 1 tahun tidak mengalaminya, 2 tahun, ya, menunggu, ya, 3 tahun bahkan lebih, ya, tetapi Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dalam menghadapi satu situasi apapun. Hal inilah bagaimana kita harus memahami ketika kita berdoa, kita percaya ketika Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita, ya, Dia akan memberikan penyertaan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang mungkin saat ini, ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin terus berdoa, menunggu jawaban Tuhan, menunggu, ya, mungkin tidak sabar, ya. Tapi melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk bersabar, ya. Dan Tuhan juga memberikan pengertian kepada kita, ya, apabila jawabannya menunggu, bahkan maupun Tuhan bilang tidak, kita harus menerima. Inilah bagaimana pemahaman pengertian doa yang benar
kita harus lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagi hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi iman kita, ya. Kita tetap terus berhubung selalu dengan Tuhan, berdoa selalu dengan Tuhan, tidak jemu-jemu, ya, tidak putus asa, teruslah berdoa, ya. Kita tidak menyerah, ya. Kita terus lakukan, ya, hal yang cara benar. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi hari ini. Tetaplah setia, teruslah berdoa sesuai roh dan kebenaran yang menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Menolong yang Selalu Setia. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Dan nyanyikan lagu ini dengan penuh kesemuan hati. Kita panjatkan doa, kita berdoa Tuhan, dan kita percaya Tuhan selalu akan menolong kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mengerti dalam berbagai situasi. Bapak Ibu saudara sekalian,
mengerti Tuhan, ketika kami berdoa, nantikan jawaban Tuhan. Kami akan tetap bersabar. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap menantikan janji-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, sempurnakan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan masalah yang dihadapi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka tetap setia di dalam doa. Mereka tetap setia mempunyai komunikasi yang baik kepada Tuhan dan tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Syukur, haleluya, amin. Dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.